Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arwin Suripto di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi dari materi sebelumnya. Nah, bagi yang belum menyaksikan tayangan sebelumnya, silahkan disaksikan terlebih dahulu dan jangan lupa isi kolom komennya, jangan lupa nama dan kelas untuk absensi, karena itu nanti akan saya rekap sendiri. Oke, jangan lupa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan dulu basmalah ya. Kita bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali semuanya dengan Bismillah. Semoga kalian juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, tentunya itu yang lebih utama. Oke. Sebelum kita membahas kembali tentang materi lanjutan dari kemarin ya, terakhir contoh soal analisis pre-given point. Nah, materi selanjutnya kemarin juga sudah kita sudah Bapak sampaikan ya. Selanjutnya akan membahas tentang apa? Oke, nanti kita kupas bareng-bareng. Dan nanti sekali lagi ketika ada pertanyaan silahkan kalian catat terlebih dahulu dan nanti boleh disampaikan di kolom komen dan nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang harga pokok produksi atau kita namakan HPP, dan kita juga sudah simulasikan ya bagaimana cara perhitungan HPP. Dan nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan langsung praktik dan kalian kerjakan di rumah kalau misalkan masih belajar daring atau belajar dari rumah. Oke, nah setelah itu pertemuan berikutnya kita sudah memasuki ke materi analisis pre-given point atau BEP, dan pembahasannya juga sudah kita bahas, kita kupas tuntas, dan contoh soalnya pun sudah saya berikan. Itu contoh yang paling sederhana dalam penggunaan analisis pre-given point. Penghitungannya seperti apa sudah kita bahas, dan nanti di kesempatan berikutnya juga nanti sekaligus ya untuk soal-soalnya kalian akan kerjakan juga dan sebagai penilaian pertama dari saya untuk kalian semua. Oke, di tugas nanti yang pertama setelah pembahasan semuanya telah selesai kita akan evaluasi. Oke, sebelum kita bahas ke materi lanjutan atau materi selanjutnya ya, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah mengisi di kolom komen bertanya ya. Ini pertanyaannya dari, kita lihat ya. Nah, ini dia, scroll di sini nih, scroll. Nah, ini dia. Oke, ini ada salah satu pertanyaan bagus sekali ya dari Sarah Saraswati. Oke, pertanyaannya adalah tentang, yang pertama adalah tentang apa sih Pak untuk kelemahan pre-given point itu sendiri. Oke, nanti kita bahas. Dan pertanyaan yang keduanya ini adakah klasifikasi cost dan penggunaannya terbatas gak Pak? Gitu kan, terbatas atau tidak kalau dipakai untuk jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Oke, kita bahas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman kita Sarah Saraswati dari kelas 12 OTKP 1 ya, kita akan bahas. Oke, ya sekalipun analisa pre-given point itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun pebisnis ya, tetapi tidak dapat dilupakan juga bahwa analisa ini pastinya mempunyai beberapa kelemahan. Ya, tadi kan pertanyaannya apakah ada kelemahan atau tidak? Ya, tentunya pasti akan ada yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan utama dari analisa pre-given point itu sendiri antara lain adalah yang pertama, asumsi linearity. Oke, nanti kita jelaskan apa sih asumsi linearity. Yang kedua adalah klasifikasi cost dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Nah, ini penjelasannya nanti semuanya menurut Suhardi pada bukunya di tahun 2004. Oke. Nah, kita bahas yang pertama yaitu asumsi tentang linearity. Oke. Pada umumnya baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nah, hal ini tentu ya akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus. Jadi garisnya
kemungkinan tidak akan lurus, nah melainkan melengkung. Oke. Di samping itu, variable operating cost per unit juga akan bertambah besar. Oke. Bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas yang penuh. Hal ini bisa saja disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambah besarnya upah lembur. Itu biasanya ya, ketika dalam suatu perusahaan itu produksinya lebih banyak, biasanya ada kejar target dan ada yang namanya harus kejar atau kerja lembur atau jam tambahan untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap prosesnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi klasifikasi ya. Untuk klasifikasi biaya sendiri, ini kelemahan kedua dari analisa break-even point adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut ya. Kemarin sudah kita gambarkan di grafiknya pun untuk mendapatkan titik atau break-even point pada suatu perusahaan itu harus seperti apa dan cara perhitungannya pun kemarin sudah kita jelaskan. Oke. Nah, satu lagi ya pertanyaannya, ini tentang penggunaannya terbatas gak Pak kalau dipakai untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Oke, nah ini dalam jangka waktu penggunaan, kelemahan lain dari analisa break-even point adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas tentunya ya. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun, jadi hanya 1 tahun saja. Biasanya setelah 1 tahun dievaluasi. Oke. Nah, apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi atau biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut atau tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat ya. Sedangkan operating cost sudah meningkat biasanya ya. Maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point tersebut agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ada jangka waktu di dalam penggunaan analisa break-even point itu sendiri. Nah, mudah-mudahan untuk tadi ya pertanyaan dari Sarah mudah-mudahan terjawab ya. Dan boleh dicatat juga, nanti ketika ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan lagi, ataupun bila penjelasannya kurang jelas nanti silahkan tanyakan lagi apa yang kurang difahaminya. Oke? Sip. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu ini materi lanjutan pada analisis menentukan harga pokok produksi ya, ataupun HPP. Nah, ini lanjutannya kita akan membahas tentang merencanakan keuntungan usaha atau laba usaha. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman juga sering dengar ya, laba atau keuntungan. Nah, pasti yang dipikirkan setiap pebisnis, setiap pengusaha, setiap pedagang atau siapapun yang bergelut di bidang niaga pastinya menginginkan sebuah keuntungan di dalam usahanya. Ya, terlepas dari itu semua juga tentunya harus dengan aturan-aturan yang sehat dan positif. Oke. Nah, apa sih laba atau keuntungan itu? Sudah ada yang tahu mungkin? Oke, kita jawab. Laba yaitu hasil penjualan yang telah dikurangi dengan seluruh komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, laba tersebut merupakan nilai atau hasil yang diperoleh dari pertukaran atau penjualan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut Zaki Baridwan pada bukunya tahun 2000, keuntungan atau laba yang dihasilkan dengan penjualan barang dan jasa jumlahnya dapat diukur dengan pembebanan yang dilakukan terhadap pembeli, klien atau penyewa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang diserahkan kepada mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, laba dapat terjadi setiap saat dan dapat pula terjadi dalam waktu tertentu atau secara berkala. Yang kedua, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang-barang dagangan atau jasa
diserahkan kepada pembeli dan dapat diperoleh karena pertukaran aktiva sebagai hasil dari penanaman atau investasi seperti bunga, dividen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, laba dalam pembebanannya kepada pembeli atau langganan harus diukur dengan satuan mata uang tertentu yang telah diperoleh. Yang keempat, pendapatan mempunyai sifat menaikkan atau menambah nilai kekayaan pemilik perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semuanya yang menaikkan atau menambah nilai kekayaan pemilik itu dapat dikategorikan sebagai pendapatan, seperti halnya dengan penilaian aktiva tetap yang mengakibatkan naiknya atau meningkatnya nilai kekayaan pemilik dengan jalan menimbulkan perkiraan baru, yaitu perkiraan penyesuaian modal. Nah, berarti suatu perusahaan ataupun suatu bisnis ataupun usaha bisa dikatakan untung ketika produksinya atau produksi itu penjualannya sudah mencapai target ataupun bahkan melebihi dari target yang sudah ditentukan. Nah, ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Tetapi sebaliknya, tadi kan ada keuntungan atau laba. Sebaliknya, ketika produksi kita sudah maksimal tetapi penjualan atau marketingnya itu lemah ataupun tidak sesuai dengan target, tentunya pasti akan mendapatkan ataupun mengalami yang namanya kerugian. Tetapi satu lagi, ketika produksi dan penjualan sama besarnya, nah disitulah akan menemukan yang namanya break even point ataupun tidak untung tidak rugi. Oke. Nah, di dalam sebuah usaha tentunya pasti kita haruslah menentukan harga jual, tetapi tidak sembarangan menentukan harga jual dan tidak asal-asalan ya. Tentunya ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang nanti mudah-mudahan ya setelah lulus dari SMA Kusuma Bangsa Setia bisa menjadi pengusaha ataupun pebisnis meskipun masih muda tetapi sudah berbisnis. Nah, ketika menentukan harga jual, nah jangan sembarangan, tetapi ada metode dan tahapan-tahapannya. Apa saja sih metode yang ada di dalam strategi penentuan harga produk? Berikut ini merupakan beberapa cara dalam menghitung harga jual produk. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya merupakan penetapan harga yang paling sering dilakukan. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk ditambah dengan laba atau keuntungan yang dikehendaki ataupun ditargetkan. Berikut ini beberapa pendekatan cara menentukan harga jual berdasarkan biaya. Yang pertama, harga biaya plus atau kita sebut cost plus pricing method. Nah, ini penetapan harga produk menggunakan metode ini ialah dengan menghitung jumlah biaya produksi kemudian ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan atau kita sebut margin. Nah, rumusannya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba yang kita inginkan. Yang kedua adalah dengan cara harga markup. Nah, dalam perusahaan dagang, pedagang membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga atau menaikkan harga. Keuntungan yang diperoleh pedagang berasal dari sebagian markup tersebut. Sebagian lain dari markup itu digunakan untuk menutup biaya operasional yang dikeluarkan oleh pedagang ataupun pebisnis ataupun pelaku usaha itu sendiri. Nah, rumusannya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Nah, markup ini adalah seberapa besar kita menaikkan harga tersebut. Nah, tetapi tentunya harus logis. Oke. Dalam markup harga itu tentunya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga, tetapi berada di kisaran pasaran ya. Jadi standarisasi pasar yang ada. Jadi tidak jauh dari standar harga yang ada di pasaran agar supaya pelanggan pun ketika membeli di tempat usaha tersebut tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan pedagang lain juga. Oke.
Yang ketiga adalah harga break even. Harga break even dapat ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar dengan masih memperhitungkan biaya. Perusahaan dikatakan break even jika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Penjualan pada periode berikutnya adalah keuntungan. Jika penjualan perusahaan berada di bawah titik break even, nah ini perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian. Perusahaan baru dapat memperoleh laba atau keuntungan setelah titik break even tersebut terlampaui. Oke, strategi penentuan harga produk yang berikutnya adalah menentukan harga berdasarkan harga kompetitor ataupun saingan. Ya, tetapi saingan juga harus kita sikapi dengan positif ya, jangan terlalu menganggap saingan itu adalah hal yang dalam kutip ya lawan, tetapi jadikanlah pesaing itu adalah sebagai motivasi untuk agar usaha kita jauh lebih baik dari kompetitor tersebut. Oke. Nah, pada strategi ini umumnya digunakan untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli. Apa sih oligopoli? Nanti kalian bisa browsing ya di Google, cari juga referensinya. Sebelum ditanyakan ke Bapak, kalian cari dulu apa sih oligopoli itu. Nah, silakan kalian tinggal ketikkan di browser ya, di mesin pencari ataupun mesin browser, kalian ketikkan oligopoli, enter, nanti keluar. Cari yang paling kalian pahami. Oke. Nah, penentuan harga jual dilakukan dengan menjadikan harga kompetitor sebagai referensi tentunya. Harga jual dipergunakan perusahaan sebagai salah satu siasat untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Caranya dengan menetapkan harga yang lebih rendah, biasanya ya, agar bisa menyaingi kompetitor tersebut, kita biasanya menurunkan harga jual ya yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk perusahaan pesaing tersebut atau kompetitor. Nah, misalkan di warung si A menjual produk ya, misalkan kita katakan ini dah. Di warung si A menjual satu produk gelas kaleng dengan harga satuannya misalkan kita anggap satuannya adalah 7.000 ya, misalkan harganya 7.000. Berarti ketika kita akan menjual produk yang sama agar kita bisa menyaingi kompetitor tersebut, ya makanya minimal kita turunkan menjadi harganya 6.500 ataupun 6.800. Selisih angka yang sedikit saja pasti akan dicari oleh para konsumen, dijamin ya. Biasanya jangankan 1.000-2.000 ya, 100-200 rupiah saja itu akan dibandingkan oleh konsumen. Betul? Betul. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, dalam strategi penentuan harga produk, yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan ataupun kita sebut demand based pricing. Nah, penetapan harga berdasarkan permintaan dilakukan berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima ataupun value price. Terus prinsip quality dan sensitivitas harga. Nah, caranya dapat dilakukan dengan melakukan analisis PSM. Apa sih PSM? Price Sensitivity Meter. Oke, yaitu dengan meminta konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk. Seperti apakah? Nah, misalkan contoh ya, apakah konsumen merasa harga terlalu mahal ataupun merasa kemahalan ya, ataupun sebaliknya merasa murah. Ini barang terlalu murah sekali. Biasanya kan kalau terlalu mahal tanda tanya, jadi pertanyaan. Kalau terlalu murah juga pasti akan tanda tanya, apakah barangnya itu ori ataukah barangnya itu BS atau barang second, ataukah barangnya itu rusak ataupun ada minusnya. Itu juga perlu dipertanyakan. Atau merasa terlalu sangat murah sekali. Nah, ini juga biasanya akan jadi pertanyaan. Nah, jadi dalam menentukan strategi tersebut dengan harga berdasarkan permintaan, biasanya ya ketika orang tersebut mencari tahu, misalkan ya di bisnis online ini, misalkan kita punya e-commerce, di salah satu e-commerce ada pelanggan yang menanyakan, Mas ataupun Kak ya, Kak kenapa sih kok barangnya murah sekali?
nggak ori ya, biasanya seperti itu. Kan ada pertanyaan, kok harganya seperti itu. Nah, kalau kemahalan juga, kak ini kok barangnya mahal banget, di toko sebelah harganya hanya sekian. Nah, itu perbandingan ya, supaya kita juga bisa mengevaluasi dengan cara strategi berdasarkan permintaan tersebut. Oke, itu 3 strategi yang bisa digunakan dalam penentuan harga jual. Nah, silahkan nanti ketika teman-teman membuka sebuah usaha yang nantinya mudah-mudahan kedepannya semakin maju ya dengan usaha tersebut. Jadi setelah lulus ataupun sekarang ini juga sambil kalian membuka usaha di rumah, bisnis online ya. Kalau sekarang banyaknya bisnis online, lakukan saja dari sekarang. Oke? Karena dalam bisnis online juga tidak akan terlalu memberatkan, produksinya pun bisa sambil di rumah dan pemasarannya pun dengan menggunakan digital itu jauh lebih efektif ya. Untuk sekarang ini kan bisa menggunakan Instagram ataupun YouTube seperti ini ya. YouTube bisa di endorse juga ataupun bisa dibuat videonya juga. Nah, ini gampang sekali untuk memasarkan atau mengiklankan produk yang kita produksi dan penjualannya pun akan jauh lebih efektif. Bisa dikenal bukan hanya pada cakupan regional wilayah saja, melainkan juga bisa ke seluruh penjuru dunia. Karena sifat dari bisnis online adalah jejaring atau networking jejaring di dalam cakupan internasional. Oke? Pasti bisa. Yakin bisa. Sabisa kudu bisa. Piraku teh bisa. Pokoknya kudu bisa. Oke? Mantap. KBY mantap. Oke, kita bahas ke pembahasan selanjutnya yaitu hubungan break-even point dengan perencanaan laba. Jadi apa sih keterkaitannya, apa sih hubungannya, hubungan break-even point yang sudah kita pelajari dengan perencanaan laba ataupun keuntungan. Nah, disinilah perlunya kita belajar ya, bukan hanya sekedar mendengarkan doang, tapi mudah-mudahan nanti ketika kalian prakteknya pun sudah bisa memahami dan tentunya bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari ketika kalian berwirausaha. Oke. Nah, di dalam perencanaan laba, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan biaya operasi serendah mungkin. Itu kan tujuannya. Nah, dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. Nah, tentunya ketika kita masih bisa mempertahankan harga jual dan konsumen tidak lari ke kompetitor atau penjual yang lain, nah, maka kita masih dalam tahapan di atas break-even point tentunya. Pasti akan terus mendapatkan keuntungan. Nah, sebaliknya ketika kita merubah pola ya, tidak bisa mempertahankan tingkat harga jual ataupun volume penjualan yang sudah berjalan, maka jangan harap jangan harap ada di titik break-even point ya atau titik impas, melainkan bisa jadi akan mengalami kemunduran ataupun kerugian. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memainkan harga ya, ketika kita menentukan harga, jangan sampai merugikan diri sendiri. Nah, ketika orang lain harganya misalkan sudah turun, nah ketika kita turunkan kembali, nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kita menentukan harga, ya boleh harga di bawah pasar, tetapi kita juga perlu memperhatikan ya tingkat keuntungan yang kita dapatkan juga. Karena tadi jangan sampai ketika kita menentukan harga ternyata harganya di bawah pasaran dan kita akan mengalami kerugian. Oke, jangan sampai seperti itu. Nah, biasanya biaya harga jual dan volume penjualan maksudnya mempunyai hubungan yang erat serta saling memiliki ikatan dan keterkaitan ya. Jadi antara biaya ataupun cost ya, terus volume di dalam produksi itu ada volume ya, namanya tingkat seberapa banyak kita memproduksi dan seberapa banyak kita bisa menjual. Dan tentunya tingkat penjualan juga harus diperhatikan. Jadi yang sampai ketika misalkan di hari Senin kita menjual mendapatkan 40 produk yang kita jual, misalkan di hari berikutnya minimal harus 40 lagi ataupun lebih meningkatkan kembali bisa di 42 minimal ya, ataupun bahkan sampai 60 ataupun 100 produk yang bisa kita jual. Jadi jangan sampai ketika hari berikutnya malah volume penjualannya
malah berkurang, misalkan jadi 20, itu akan mengalami penyusutan. Oke. Nah, oleh karena itu dalam perencanaan hubungan antara biaya, volume, laba ini memegang peranan yang sangat penting ya sebagai perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Biasanya ya setelah dievaluasi maka akan ketemu juga bagaimana sih tingkat penjualan kali ini dan bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, salah satu alat analisis yang digunakan dalam perencanaan laba adalah analisis break even point. Nah, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami break even point itu apa, silahkan diputar kembali ya tayangannya, silahkan dipelajari kembali dan dicerna kembali, dicerna kembali dengan sebaik mungkin. Nah, perusahaan dikatakan break even point jika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, artinya tidak untung, tidak rugi. Nah, keuntungan akan diperoleh pada penjualan periode berikutnya, misalkan penjualannya ataupun volume penjualannya meningkat, itu juga ya. Jadi tidak pada titik yang impas atau break even. Nah, jika perusahaan memperoleh penjualan di bawah titik break even, maka dipastikan perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian. Oke, paham ya teman-teman semua? Insya Allah paham. Oke, kita ngopi dulu ya. Ini ada kopinya tuh. Sambil santai, sambil belajar asik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak ngantuk. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa lebih menyenangkan. Oke. Nah, itulah beberapa pembahasan yang sudah kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa mengumpulkan resume. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ya, tentunya pasti banyak kekurangan dan mohon dimaklum, mohon maafkan karena kita sama-sama dalam proses pembelajaran juga. Oke, kita belajar bareng-bareng. Ketika kita belajar dan kita mempelajari, pastinya akan ada ilmu-ilmu baru yang akan masuk ke dalam pikiran kita dan menambah kaidah keilmuan kita semua. Oke. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komen dan jangan lupa sertakan nama dan kelas. Untuk absensi juga sama di kolom komen, silahkan ketik nama dan kelas. Nanti insya Allah akan segera saya rekap setelah beres tayangan di pembelajaran ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam dari saya Arwin Suripto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.